Rakyat bergerak bela Jokowi. Terkhusus buat kalian yang lagi demo terhadap Jokowi yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta. Terus terang, yang kalian suarakan tidak mewakili kami yang ada di daerah. Please, kami bukan masyarakat bodoh, kami juga bukan warga yang terbelakang lagi. Kami bukan warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan. Pengikut sakit hati, para artis-artis yang demo kemarin, berani tak demo datang ke DPR untuk meminta mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka mereka pilih kosong berapa ya? Kawal RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU perampasan aset ini udah lama banget diajuin sama Presiden ke DPR, bahkan dari 2010. Dan beberapa kali nggak dimasukin DPR ke pembahasan karena katanya nggak masuk prioritas sebagai pembahasan RUU. Dia nih yang dibawa nih ya. Pisau ya, bukan demo. Oke. Dan ya. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak. Saya menyampaikan sedikit nih Pak. Kalau nanti anak saya sudah besar, saya mau sampaikan sedikit cerita, kisah tentang Presiden yang menjabat selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Kalian tahu kan, si Ahok ini kan musuh bebuyutan Anies dulu saat Pilgub 2017 kan. Gini amat ya nasib Ahok, ya Allah. Presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ada mahasiswa yang menyenggol Tamtama. Tamtama kok bangga, widih. Dan akhirnya di sini berujung klarifikasi ya kan. Aduh. Oke, di sini kita akan mereaction ya aksi-aksi para Tamtama yang disenggol ya kan. Dan nanti ada banyak video yang saya rangkum di sini guys. Jangan lupa tonton sampai selesai, pokoknya seru guys. Dan oke, ini dia videonya. Nih Tamtama. Ya bangga lah. Aduh. Nah lu. Tuh. Demo-demo aja, gak usah nyenggol Tamtama. Iya, demo-demo aja. Aduh. Nah lu belum tentu jadi apa-apa ya kan. Si tampan. Tuh, lihat, bangga lah orang. Siapa yang gak bangga? Waduh, bilang gue belum enggak ya. Nih, keren. Gagah. Waduh, mantap abangku. Gila. Demo ya demo aja, nggak usah nyenggol Tamtama. Ya betul. Ngapain nyenggol-nyenggol orang?
Aduh. Nih, kalau aku sih bangga ya. Kalau aku jadi Tamtama sih bangga. Bela negara ya kan. Nah, nih. Ini permintaan maaf pula. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Bakti Nugraha. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pakuan. Selamat sore kepada bapak-bapak dan teman-teman saya yang sudah datang pada hari ini. Di sini saya ingin menyatakan memohon maaf yang udah aku bilang ujung-ujungnya pasti mohon maaf. Mohon maaf atas nama pribadi dan Universitas Pakuan dan kampus, kepada kampus Universitas Pakuan jika perilaku atau perbuatan saya takutnya kamu dikeluarkan nanti ya, menyindir atau merugikan pihak-pihak yang terkait sehingga menimbulkan keresahan. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan kampus Universitas Pakuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. akhirnya kan minta maaf juga. Aduh. Rakyat bergerak bela Jokowi. Rakyat bergerak Khusus bela buat Jokowi. kalian yang lagi demo terhadap Jokowi yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta. Terus terang, yang kalian suarakan tidak mewakili kami yang ada di daerah. Please, kami bukan masyarakat bodoh, kami juga bukan warga yang terbelakang lagi. Kami bukan warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan. Benar bang, kasih tahu. Stop mengatasnamakan warga Indonesia untuk menyingkirkan Jokowi. Stop. Karena kalian tidak pernah tahu, kami yang di daerah, kami yang merasakan bagaimana selama kepemimpinan Jokowi, kami mendapatkan dampak yang sangat luar Kasih biasa. tahu bang, kita bukan Saya orang sampaikan bodoh sekali lagi, untuk kalian yang ada di Jakarta, stop kalian berpolitik licik, khususnya licik, yang ya. demo, mahasiswa semuanya. Please, kalian tidak mewakili seluruh mahasiswa yang ada di daerah, di seluruh yang ada di Indonesia. Benar, itu Bang. kalian saja yang di Jakarta. Kalau kalian berniat untuk menurut Ayo mahasiswa, mahasiswa, Mahasiswa. pasukan barisan sakit hati, pengikut sakit hati, artis-artis yang demo kemarin, berani tak demo datang ke DPR untuk meminta mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Nggak berani yang bang, telah pasti digaungkan nggak berani oleh dia. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Jokowi menantang kalian. Ya. Jangan selama ini kalian demo, ingin melengsarkan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi korupsi, Bapak Jokowi tidak akan berani menggaungkan perampasan aset koruptor. Kami sebagai rakyat Indonesia sangat membutuhkan keberanian kalian. Kami menunggu hasil dari demo kalian. Iya. Selamat pagi. Nih, orang Papua, orang Timur juga ikut komen ya. Saya ingin soal ikut berkomentar tentang beberapa pelawak yang dari Timur ya. Nih, ada siapa itu? Mamat, ada Ari Keriting, ada Abdur yang pakai topi kurang jelas. Terus yang belakang ini si Bintang Emang kayaknya ya. Iya, awalnya orasi keren tuh. Orasi keren. Iya. Tapi Iya. pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka pikir mereka pilih kosong berapa ya? Mereka pilih kosong berapa? 03 kayaknya. Aduh, ikut sekalian demo, anak tapi abah. ujung-ujungnya nyerang Jokowi sama keluarganya. Ya ampun, pelawak. Kalian ini jangan bikin malu-malu orang Timur. Wow. Kalian kalau mau jadi pelawak aja.
bikin malu-malu aja, ujung-ujungnya malah nyerang keluarga Jokowi. Nih, orang kampung kalau yang udah pindah ke kota begini nih, lupa apa yang sudah dilakukan Jokowi tuh di Indonesia Timur. Iya ya. Pindah ke kota langsung lupa. Iya. Kalian lebih baik bertiga tobat ya. Bikin malu-malu saja. Bikin malu Ini saja. apalagi sih, perasaan baru aja gue tinggal tidur semalam udah ada aja gebrakan baru. Kawal RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU perampasan aset ini udah lama banget itu yang harus kita kawal. ke DPR, bahkan dari 2010. Dan beberapa kali nggak dimasukin DPR ke pembahasan karena katanya nggak masuk prioritas sebagai pembahasan RUU. Kemudian terakhir diajukan lagi oleh pemerintah ke DPR itu pada tahun 2023. Tapi sampai sekarang mana buktinya? Belum ada pengesahan juga. Pembahasan pun nggak ada. Revisi undang-undang DPR, presiden yang disalahin. Pas presiden ngajuin buat revisi undang-undang, ini malah nggak ada yang gubris. Mana nih mahasiswa sekarang nih, tolong dong dibantuin ini nih. Perampasan aset ini penting banget bagi negara. Ini yang paling Terakhir, penting. kata Ketua DPR pada Februari kemarin soal kelanjutan RUU perampasan aset, Mbak Puan, kami tunggu pembahasan RUU lain selesai katanya. Ya gimana nggak selesai? RUU yang baru masuk 1 hari langsung jadi. Ini bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Iya. Gimana nih? Padahal RUU perampasan aset ini penting banget bagi negara. Karena apa? Karena negara harus ngambil haknya yang dirampas dari korupsi dan para pencucian uang itu. Ini dia bukti dari Presiden buat DPR untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilayangkan pada bulan Mei kemarin. Yang isinya untuk dibahas dalam sidang DPR Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Kenapa nggak Tapi kok berani? yang diprioritaskan yang gebrak 1 hari itu langsung jadi ya? Kenapa ini nggak jadi-jadi ya? Itu pertanyaan kita semua sih. Dan gue berharap juga para mahasiswa, yuk mari sama-sama. Alah, mahasiswa mana mau ini bergerak. biar cepet diselesaikan. Kalau nggak gitu, kapan kelarnya? Nah ini, polisi menemukan sajam saat membubarkan aksi. Oke, ada sajam juga guys ya. Ada sajam juga di bawah ya. Aduh. Hei, kamu nih jangan jawab terus. Tuh. Wah. Yang dibawa nih ya. Ini mau demo atau mau tawuran ya? Aduh. Memang parah lah ini mahasiswa ini. Undang-undang perampasan aset korupsi yang betul-betul menguntungkan rakyat, menguntungkan negara, kok nggak mau turun ya? Agak lain lah memang ya. Mahasiswa sekarang ini. Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya Membangunkan DPR, demo DPR. fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi Lucu ya. pilkada dibatalkan. Wah ini jagoan pula nih. Kenapa nih? Teriak-teriak ngajak duel. Waduh, 1 lawan 1. Widih, keren lu bang. Oh jagoan ya. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Terbaik. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui. Kami orang Lombok juga bangga ya. Kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja. Top. Udah, nggak usah berlebihan, nggak usah ngerasa sok jadi pahlawan, karena udah posting Garuda Biru, Indonesia Darurat, kawal MK, dan orang-orang yang nggak posting Garuda Biru kalian anggap tidak cinta negara. Yang darurat bagian kalian mana tahu sih? nggak?
Yang kalian kawal tuh keadilan siapa? Coba lihat lagi putusan MK-nya. Yang kalian kawal tuh keadilan calon pejabat. Garis bawah ini, calon pejabat. Udah bener yang heroik itu yang ngawal kasus Vina, karena mereka memperjuangkan keadilan 7 terpidana. Nah, itu aku setuju. Jelas-jelas mereka tuh rakyat kecil, kuli bangunan yang keadilannya diinjak-injak karena salah tangkap oleh ladusing. Mereka jauh lebih heroik gitu loh. Kalian gak usah ngerasa paling pahlawan sendiri. Orang-orang yang tidak posting Garuda Biru dianggap tidak cinta negara. Emang kalau para pejabat itu jadi menjabat, kalian dapat apa? Gak dapat apa-apa juga. Jadi gak usah ngerasa sok paling pahlawan. Ya biasa aja begitu loh, posting aja. Gak usah nyenggol sana nyenggol sini. Sebenarnya gue gedek banget nih ya sama influencer besar ya yang kemarin itu dukung Pak Prabowo ya. Gedek kenapa? Mati-matian 02. Tapi sekarang di saat ya rakyat mahasiswa terjun ya menyelamatkan demokrasi, menuntut keadilan ya, lu orang pada kemana? Nggak ikut. Ya diem ngopi di rumah. Ke jalan. Apalagi lu pasang-pasang story. Ngapain? Lu malah bertolak belakang kayaknya. Lu ngerti nggak sih ya? Justru yang dirugikan itu Pak Prabowo, presiden terpilih. Nggak bakalan rugi Pak Prabowo. Karena ya ini tuh udah mulai mencederai demokrasi yang nanti pada akhirnya ya kalau ini dibiarkan tuh sang penguasa yang katanya Raja Jawa itu akan mengkebiri Pak Prabowo. Asumsi ya, kalian rusak, aja. akan dicatat nantinya dan itu akan menyulitkan kepemimpinan Pak Prabowo. Harusnya lu orang itu berdiri bersama kita di depan. Ngapain ya? Lu harusnya ikut turun. Tapi kemana lu? Udah enak terima duit, ha? Karena jiwa patriot lu sebagai rakyat Indonesia. Bukan dipakai di sini ya, bukan dipakai. Gua dulu nggak dukung Pak Prabowo, tapi sekarang gua ikut aturan, gua dukung Pak Prabowo. Gua akan dukung kepemimpinan dia selama 5 tahun ke depan atau nanti aja, bisa 2 periode. Karena supaya Pak Prabowo ya bisa melawan kezoliman rezim keluarga. Hanya karena 2 orang yang nggak sabar. Lu tunggu lah, nih tunggu aja setahun lagi. Batas usia lu bisa 30 tahun. Kenapa? Nanti karena udah nggak bisa jadi presiden, udah nggak jadi anak presiden gitu. Harus sekarang banget. Nih gue gedek banget nih sama influencer. Lu jangan cuma mikir doang, otak pikir, pakai otak. Ini negara nggak bisa digadein. Harusnya lu ikut bersama kita ya untuk mengamankan kepemimpinan Pak Prabowo nantinya. Kita ketawa aja lihat dulu Bang. Joko Widodo, saya menyampaikan sedikit nih Pak. Nah nih, kalau nanti anak saya dengerin. besar, saya mau sampaikan sedikit cerita, kisah tentang presiden yang menjabat selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Namanya Presiden Joko Widodo. Seorang presiden yang paling banyak dihina, dihujat, direndahkan, bahkan dikambing hitamkan oleh elit-elit politik, si rakus, si tamak, dan orang-orang yang paling banyak mengkeruk kekayaan di bangsa ini. Seorang presiden yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa, tapi kerjanya yang paling nyata. Seorang presiden yang tubuhnya kurus, tapi mampu mengurus seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Seorang presiden yang dimana hidupnya, hidup anak-anaknya, hidup istrinya menjadi bahan hinaan orang lain. Dan bagi saya, Presiden Joko Widodo menjadi tolak ukur kemajuan bangsa ini. Waduh, merinding aku guys. Ukur kemajuan pembangunan yang ada di bangsa ini. Bentar lagi ya. Ukur pemerataan yang ada di bangsa ini. Dia datang sebagai pemula dan akan kembali sebagai legenda. Salam. Mantap. Aduh. Guys, gini, jika seandainya PDIP jadi mengusung Anies Baswedan, saya nggak kebayang tuh nasib Ahok. Iya ya. Kalian tahu kan, si Ahok ini kan musuh bebuyutan Anies dulu saat Pilgub 2017 kan.
Sampai-sampai si Ahok di penjara gara-gara dituduh penistaan agama. Udah dijalanin tuh hukuman selama 2 tahun kurang lebih. Itu gara-gara pendukung si Abah diceplosin ke penjara. Pakai surat Al-Maidah ayat 51. Iya, Masalah kita ingat. penistaan agama. Aduh, politik bener ya. Dengar-dengar PDIP mau dukung lawannya si Ahok. Lucu emang. Bahkan si Ahok udah berkorban tuh, ya. Sampai-sampai dia tuh udah keluar jadi komisaris Pertamina tuh ya, dengan gaji yang gede. Gak apa-apa asal bergabung dengan PDIP. Nah, dengan harapan kan PDIP mau mencalonkannya baik itu sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Gak taunya mau dikasih ke orang luar. Kecewa ya Ahok ya. Gak kebayang tuh sedihnya si Ahok. Iya. Mau berontak gak berani. Makan tuh derita. Udah terlanjur keluar ya. Iya. Lu gak kasihan sama gua ya? Padahal ya di antara kader-kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya itu ya si Ahok. Iya, Ahok. Kalau seandainya dia Kalau Ahok oke. Ini kasihan banget nih nasibnya. Kalau ibarat lagu dangdut kalian tahu nggak? Sungguh teganya pada diriku. Iya juga ya. Gini amat ya nasib Ahok, ya Allah. Belum pernah ada presiden yang Awal dihina mulanya sedemikian rupa ini seperti dia Pak Jokowi. Disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Ya, ini awalnya ya. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ini awal kehancuran PDIP sebenarnya. Senyum, tapi lihat senyum Pak Jokowi. Kita tahu, paham. Fir'aun yang namanya Jokowi. Nah, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Jangan melukai. Nah, kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Ini kader PDIP ya. Hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa ya? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ya. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Ah, ini. Bahkan Bang Guru Bajang ya. Mungkin tidak ada pemimpin mantan yang gubernur saya ya, guys. dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Iya, benar. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Ini menyindir pedas ya, untuk Banteng. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin,
betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Tuh, dengerin PDIP. Ini sindiran keras untuk Bu Megawati ya guys. Ya guys, waduh, aku kalau ingat sebentar lagi ya kan guys, Pak Jokowi tidak lagi menjabat ya, tidak lagi menjadi presiden. Aku kok merasa sedih ya kan. Tapi ya, walau bagaimanapun, sekarang ada Pak Prabowo yang akan menggantikan. Dan insya Allah ya kan, Pak Prabowo tidak kalah baiknya dengan Pak Jokowi. Insya Allah ya guys. Karena kita yakin, saya yakin dan percaya sama Pak Prabowo. Hanya Pak Prabowo lah yang mampu untuk menggantikan Pak Jokowi, yang mampu melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Waduh, luar biasa guys. Aduh, ya teruntuk komika-komika yang hadir juga disentil juga oleh orang timur juga ya kan. Wah, lupa kampung, lupa ya kalau orang timur sudah pergi ke kota ya seperti itulah, sering lupa ya kan. Padahal yang membangun NTT ya itu Pak Jokowi. Aduh, sekarang apa? Kalian hina-hina ya kan Pak Jokowi. Aduh, memanglah ya. Lagipun ya, untuk abang-abang yang menyenggol para influencer ya kan yang tidak ikut demo, ngapain saya ikut demo? Kita ataupun mungkin banyak ya artis-artis yang tak ikut demo itu karena apa? Karena mereka kalian tidak mewakilkan rakyat, terkecuali ini ya kan, terkecuali kalian demo ya untuk mendesak DPR ya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Kalian nggak usah suruh nih ya, anak-anak jenderal pasti akan ikut turun, termasuk aku juga ya. Kalian nggak usah suruh ya, kalian nggak usah suruh, karena itu benar-benar untuk rakyat. Tapi apa? Sebaliknya, ketika itu diajukan oleh Pak Jokowi, kalian diam, bungkam, ya nggak mau berbicara pun ya mahasiswa ini, mahasiswa ini. Nggak ada yang mau bicara, mengangkat isu itu, ya kan. Padahal Jokowi tidak sekali dua, ya kan, yang mendorong DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Tapi apa? Tanggapan ataupun respon daripada kalian, daripada mahasiswa, nggak ada. Padahal itu ya undang-undang yang bagus. Nah sekarang apa? Jokowi saja yang disalahkan. Padahal itu bukan. Aduh, udahlah ya guys. Apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.